Perhatikan. Maka turunlah kemudian keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Bukhari, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 3220. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Allahu akbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut perangainya, paling halus budi pekertinya, paling baik orang, paling mulia sifatnya. Saya sudah sampaikan hadis ini pertemuan lalu. Dan kalau datang Ramadan maka bertambah lagi kemuliaan beliau, kelembutan beliau dan kebaikan-kebaikan beliau. Terkhusus ketika datang malaikat Jibril setiap malam kepada beliau, setiap malam datang. Apa yang dilakukan? Maka Nabi kemudian belajar Al-Quran, mengecek, dibacakan. Maka para ulama sepakat bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Maka semua muslim yang akan memasuki Ramadan mesti punya agenda berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi agenda yang kedua dalam puasa itu setelah nomor satu, yang paling penting adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ini poinnya. Maksudnya begini ya, lihat nih. Anda bayangkan, Al-Quran aja dipandang istimewa. Saking istimewanya Ramadan tidak akan lepas dari Quran. Malaikat semua takjub, penduduk langit bumi takjub, semuanya. Maka saking mulianya Ramadan itu diberkahi oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan semua muslim kalau sudah masuk Ramadan, nabinya saja punya agenda dengan Quran. Maka umatnya mesti lebih berhak memiliki agenda berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini bagian terakhir pembahasan kita di malam ini. Sekarang fokus. Oh, ini belum selesai. Cara berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita keluarkan dari ayat dan hadis itu ada 3 cara. Saya agak cepat. Bismillah. 1. Cara pertama adalah apa yang disebut dengan qiraah. Qiraah. Memperbanyak bacaannya saja. Hanya membaca saja. Orangnya disebut dengan qari namanya. Baca. Jadi Anda memperbanyak bacaan tanpa fokus untuk menggali maknanya. Baca. Seperti Nabi SAW dalam setiap Ramadan itu minimal sekali menghatamkan Quran. Maksudnya sekali. Dalam akhir hidupnya baru 2 kali. Di waktu kemudian di tahun itu beliau wafat. Ya, Nabi aja tiap Ramadan khatam Quran. Masa antum yang bukan Nabi nggak khatam? Baca. Imam Asy-Syafi'i setiap hari selain Ramadan 1 kali khatam sehari. Setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Jadi selama Ramadan itu 60 kali khatam. Ya. Apa yang dikejar? Bukan khatamnya, bukan. Tapi sunnahnya untuk mengejar pahala di bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Di Qurannya mengagungkan Quran. Ramadan itu diagungkan dengan Al-Quran. Maka ketika ada orang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah agungkan orang itu. Maka tolong rencanakan ya. Maka aplikasinya Ramadan tahun ini, antum cek. Ramadan tahun ini ambil yang batas maksimal, misalnya 30 hari. Maka 30 hari itu antum bikin target. Minimal misalnya, saya 1 hari saya bacakan 1 juz. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan, dari sekarang latihan, siapkan. Bikin antum rencana, ada bacaan dalam sehari misalnya 1 hari 1 juz. Maka kalau selesai 30 hari berapa juz? 30 juz. Kalau yang pengen khatam 2 kali 1 hari berapa juz? 2 juz. Demikian seterusnya. Terus 1 juz itu nggak banyak teman-teman. Kalau antum merasa sibuk ya, misalnya Masya Allah ngejar dunia, silahkan dan nanti meninggal. Ya. 1 juz itu Al-Fatihah. Ini sudah hatam insya Allah. Tambah Al-Baqarah sampai 141. 7 sampai tambah 141 berapa?
148. Bagi 5 berapa? 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 Hah? 28. Ambillah yang paling cepat ya, dengan mengabaikan Al-Fatihahnya karena sudah hafal, ambillah 28. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. 28. 28 bagi 2 berapa? Cepet banget. 28. Berapakah 28 dibagi berapakah menghasilkan 14? Nah, 28 dibagi 2 hasilnya 14. Hah? Apa yang salah? 14. Ustadz, kenapa rumus ini? Nih, kalau per hari 1 juz, antum gak mau capek, cara baginya bagi 5 waktu sholat. Itu caranya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Maka subuh 28 ayat. Zuhur 28 ayat. Sampai dengan ke isya. Kalau nggak mau capek lagi, bagi 2 lagi. 14, 14. Sebelum subuh, setelah subuh. Bukankah kalau Ramadan antum bangunnya sebelum subuh? Nggak ada Ramadan orang bangun setelah subuh. Hampir nggak ada. Kalau nggak menderita dia. Lihat jam lagi. Demi Allah saya katakan, orang rata-rata bangun pasti sebelum subuh. Pasti itu. Sahur, ya. Waduh, imsak, belum. Masih lama. Ya. Tuh, sahur. Maka setelah sahur duduk, baca Quran, istighfar. 14 ayat. Banyak apa sih 14 ayat, berapa menit sih? Silahkan cek. 1 ayat kan nggak ada 5 menit. 1 ayat aja, 1 menit itu nggak ada. Alif lam mim, berapa detik? 14 ayat paling lama itu 5 menit paling. Baca. Apa antum nggak punya 5 menit untuk urusan akhirat Anda? Yang 1 hurufnya minimal 100. Apa Anda nggak punya waktu untuk akhirat? Allah. Dunia Anda bisa bekerja sampai bersin. Kenapa urusan akhirat tidak Anda maksimalkan? Tuh. Nih 14 ayat. Ba'da subuh 14 ayat. Ustadz saya harus langsung berangkat aja. Apa nggak bisa di mobil sambil tilawah? Apa nggak bisa di MRT sambil tilawah? Apa nggak bisa di Grab sambil baca Quran? Kalau perlu dakwah itu tukang Grabnya, setel ayatnya. Kan di Grab itu daripada ngobrol nggak benar, udah buka handphone nyalain Quran. Iya. Apa kabar Pak? Anin nabail azim. Sudah dengerin aja, biarin di situ. Nikmat. Masya Allah Pak ya, Bapak lekat dengan Al-Quran. Bukan Mas, saya dekat dengan handphone. Cuman handphone saya isinya Quran. Pakai Mas, itu obat dari ketenangan. Daripada Anda di jalan mengeluh, semua ada di sini. Minimal hati Anda terasa tenang. Iya Pak, bagus ya, tapi saya non muslim Pak. Nggak apa-apa. Quran itu mau muslim mau non muslim akan memberikan kedamaian pada jiwa. Ya, kalau tidak percaya dengarkan. Boleh Pak? Iya, ini saya hadiahkan. Handphone Bapak maksudnya? Bukan. Qurannya. Jelas ya? Nah, ini qiraah. Ayo. Nah, cuma saya mau luruskan, ini sering yang keliru orang. Qiraah itu tidak pernah disebutkan kalimatnya dalam hadis-hadis Nabi, termasuk keterangan ulama, kecuali yang dimaksud bacaan yang benar. Bukan mengejar khatam, tapi bacaan-bacaannya tidak sempurna. Amin. Ulaikumul muftihun. Bukan itu maksudnya. Bacakan dengan bacaan-bacaan yang benar. Makhrajnya, tajwidnya, madnya, gharib muskilatnya. Baca dengan baik. Itu yang lebih disukai. Dan pahala orang begitu, itu 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang terasa lancar bacanya. 2 kali lipat. Hadisnya apa? At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi. Ya? Falahu ajran. Orang yang berusaha baca Al-Qur'an sampai dia bisa dan terbata-bata dia baca, mengejanya tuh tersendat-sendat. Orang baca alif lam mim, dia baca ingin sempurna alif lam mim. Kata gurunya, Bu, mim, oh, mim.
Bu, bukan diulang setiap mengulang 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Dapat pahala 2 kali orang lancar. Makanya jangan terjebak, kadang-kadang saya melihat ada orang tuh mengejar khatamnya. Kumpul, ibu-ibu bagus bu, kumpul-kumpul, nggak salah, silahkan baca Quran. Alhamdulillah Ustadz kami sudah khatam, bagus. Berapa lama ibu baca? Cuman semalam, hebat ibu. Maksudnya Ustadz kami 30 orang, saya 1 juz, dia 1 juz, saya 1 juz, 30 juz. Bismillah baca. Ayo baca sama-sama 1 juz dulu sehari, jangan buru-buru. Wa kanal insanu ajula, manusia itu senang buru-buru, senang tergesa-gesa, pengen cepat-cepat. Bahasa Inggrisnya? Tuh. Jangan buru-buru. Nggak apa-apa ada guru datangin, guru datang. Apa bapak ibu kumpul. Ibu-ibu biasanya habis subuh, bapak-bapak habis isya, habis taraweh suka kumpul. Dulu begitu. Kenapa sekarang pada kosong? Ayo kumpul dulu baca. Mudah-mudahan saat baca itu tiba-tiba waktunya wafat, husnul khatimah. Ya, mau begitu? Gak apa-apa, bismillah, baca-baca, pas dapatnya malam Al-Qadar lagi. Anda bisa bayangkan, ibunya ibu Qadariyah, wafat malam Al-Qadar, baca suratnya surat Al-Qadar pas hari itu. Sempurna tuh. Ya, paham ya? Nah, jadi silahkan bikin agenda dari sekarang. Tolong tuliskan. Ya, agenda saya harus berinteraksi dengan Al-Quran. Saya mohon teman-teman kalau bulan lalu, tahun lalu, Ramadan lalu, tidak sempat kita maksimal Al-Quran, sekarang sempatkan. Nah, tahun depan belum tentu hidup, belum tentu dapat.